Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu? Pembelajaran IPS kita kali ini yaitu bab baru mengenai perubahan sosial budaya dan globalisasi. Nah, langsung saja kita lihat perubahan sosial budaya. Oke, setiap masyarakat pasti mengalami perubahan, tidak hanya masyarakat, manusia gitu kan. Nah, manusia mengalami perubahan, begitu juga dengan masyarakat mengalami perubahan. Nah, perubahan di dalam masyarakat dapat berkaitan dengan sifat, dapat berkaitan dengan tingkah laku, atau pula dapat berkaitan dengan perubahan pada lembaga sosial, nilai sosial, pola perilaku, organisasi, kelompok sosial, dan lapisan sosial. Nah, kalau begitu di sini ada pertanyaan. Ya kan, pertanyaan ini mengatakan bahwa pernahkah kamu mendengar perkataan laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam meraih cita-cita? Oke, kita tahu bahwasannya adat kita zaman dahulu hanya memperjuangkan hak-hak kaum laki-laki. Jadi kaum laki-laki saja yang boleh memiliki cita-cita. Jadi kaum laki-laki saja yang juga bisa mengenyam pendidikan atau mendapatkan pendidikan. Nah, itu dulu gitu kan. Nah, seiring berkembang zaman, seiring berjalannya waktu, maka pola pikir seperti itu sudah berubah. Nah, kemudian sekarang dikatakan bahwa semua orang, laki-laki maupun perempuan, memiliki kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita. Artinya apa? Perempuan maupun laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Jadi apa di situ kesimpulannya? Bahwasannya kita semua memiliki hak yang sama. Nah, oke. Nah, titik poin itulah yang menjadi makna dari perubahan sosial. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa perubahan sosial budaya misalnya juga seperti perubahan perilaku remaja, perubahan nilai dan norma dalam masyarakat, perubahan peran perempuan dan peran laki-laki, dan serta yang lainnya. Nah, oke. Kemudian yang kita bahas tadi mengenai peran perempuan dan peran laki-laki. Nah, itu masuk juga sebagai contoh perubahan sosial. Selanjutnya, nah, rupanya perubahan sosial dan budaya ini ada memiliki bentuk-bentuk. Nah, yang pertama, perubahan dilihat dari waktunya, time gitu ya kan. Perubahan sosial terjadi mempunyai kecepatan atau waktu yang berbeda di dalam masyarakat. Nah, yang pertama, perubahan lambat atau kata lain lambat adalah evolusi. Nah, perubahan lambat atau evolusi ini memerlukan waktu yang lama atau waktunya bertahap untuk berubah. Contohnya, perubahan yang terjadi pada masyarakat primitif. Nah, kita kenal kalau misalnya bahwa kita dahulu punya beberapa tahap-tahap zaman, dari mulai misalnya zaman Paleolitikum, kemudian menjadi Mesolitikum dan Neolitikum. Nah, kemudian perubahan tahap zaman tersebut melibatkan waktu yang lama. Nah, pada zaman dahulu kehidupan berubah secara bertahap pada masa berburu, meramu, dan hingga bercocok tanam. Oke, paham ya sampai di sini? Yang pertama, berdasarkan waktunya itu perubahan lambat. Nah, yang kedua yaitu perubahan cepat atau biasanya revolusi. Nah, sifat perubahan cepat ataupun revolusi ini biasanya memerlukan waktu yang cepat, kemudian bisa bersifat direncanakan, bisa pula bersifat tidak direncanakan. Kemudian biasanya perubahan yang cepat atau revolusi itu terjadi karena adanya keinginan di dalam masyarakat. Kemudian, ciri lagi yang terakhir adalah revolusi itu terjadi biasanya adanya pemimpin yang dianggap mampu melakukan perubahan. Contoh, proklamasi kemerdekaan. Kita tahu sendiri bagaimana sejarahnya negara kita meraih proklamasi kemerdekaan. Nah, proklamasi terjadi dikarenakan adanya keinginan dari golongan muda yang ingin segera mengambil alih kekuasaan Jepang yang sudah kalah, agar Indonesia segera merdeka, begitu kan? Nah, pergerakan atau perubahan sosial yang bersifat cepat itulah biasanya diinisiasi oleh seorang pemimpin yang dianggap mampu melakukan perubahan, kemudian
perubahan atau revolusi itu pun terjadi karena adanya keinginan dalam masyarakat dan dalam waktu yang cepat. Oke, sampai di sini paham ya. Kemudian perubahan jika dilihat dari pengaruhnya. Kalau tadi dilihat dari waktunya, sekarang dilihat dari pengaruhnya. Kita lihat yang pertama, perubahan yang pengaruhnya kecil. Artinya apa? Perubahan yang pengaruhnya kecil itu diikuti oleh sebahagian kecil masyarakat. Tidak seluruh lapisan masyarakat mengikutinya. Contoh, perubahan mode pakaian. Nah, perubahan mode pakaian yang terus dari hari ke hari terus selalu berganti, biasanya hanya diikuti oleh kalangan anak muda saja. Jadi misalnya kalau orang tua cenderung lebih pasif mode pakaiannya itu saja. Jadi kalau misalnya anak muda cenderung lebih modern dan modest. Kemudian yang kedua adanya perubahan yang pengaruhnya besar. Artinya apa? Perubahan yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Artinya apa? Seluruh lapisan masyarakat merasakan perubahan sosial ini atau mengikuti perubahan sosial ini. Contohnya seperti industrialisasi. Nah, yaitu perubahan ekonomi yang mengubah sistem mata pencarian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Nah, dulunya kan kita memang bercorak sistem mata pencarian kita itu bercorak agraris. Kemudian seiring berjalannya waktu, kemudian adanya revolusi industri, ya kan, banyak mesin-mesin yang diciptakan, maka pekerjaan masyarakat atau mata pencarian masyarakat itu semakin beragam, berubah menjadi industri, ada jasa dan lain sebagainya. Paham ya? Kemudian kita masuk yang ketiga, perubahan dilihat dari perencanaannya. Jadi perubahan itu ada yang direncanakan dan ada yang tidak direncanakan. Yang pertama, perubahan yang direncanakan. Nah, perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang dikehendaki atau diinginkan oleh masyarakat. Contohnya ialah pembangunan jalan. Nah, pembangunan jalan adalah sebuah perubahan yang direncanakan supaya apa? Supaya wilayah tersebut lebih maju. Supaya apa? Supaya akses daerah tersebut itu lebih maju dan lebih banyak menghasilkan, menumbuhkan kegiatan ekonomi yang maju. Nah, kemudian biasanya pembangunan jalan merupakan pembangunan yang direncanakan oleh beberapa pihak atau disebut sebagai agent of change. Siapakah agent of change itu? Adalah pemerintah, masyarakat, ataupun tokoh masyarakat itu sendiri. Paham ya? Nah, yang kedua kita masuk ke perubahan yang tidak direncanakan. Nah, perubahan yang tidak direncanakan adalah perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Artinya apa? Dia hadir tidak diinginkan oleh masyarakat sebetulnya. Nah, apa salah satu contohnya? Yaitu bencana alam. Siapa sih yang menginginkan bencana alam? Namun jika Allah sudah berkehendak, tidak ada yang bisa menghalangi. Contohnya seperti apa? Gunung meletus, gempa bumi, dan banjir. Nah, apa akibatnya dari bencana alam yang terjadi? Nah, bencana alam dapat membawa perubahan dari segi pengurangan jumlah penduduk dan kerugian harta benda masyarakat itu sendiri. Nah, jadi perubahan yang tidak direncanakan itu salah satu contohnya adalah bencana alam yang dapat mengakibatkan pengurangan jumlah penduduk dan kerugian harta benda. Oke, di sini ada tugas kamu. Yang pertama, kamu harus mencatat kembali materi yang ada di atas atau yang sudah kita bahas tadi di buku catatanmu. Kemudian, soal selanjutnya adalah carilah masing-masing 2 contoh untuk perubahan sosial budaya jika dilihat secara perubahan dilihat dari waktunya, dari pengaruhnya, dan dari perencanaannya. Nah, jadi contohnya perubahan dilihat dari waktunya itu tadi kan ada 2, ya kan, ada evolusi, ada revolusi. Cari 2 contohnya masing-masing. Kemudian begitu juga dari pengaruhnya, kecil dan besar. Kemudian dari perencanaannya, diinginkan dan tidak diinginkan. Cari 2 masing-masing contohnya. Oke ya. Jadi semuanya totalnya ada 12 contoh. Oke ya, mudah bukan? Nah, sekian pembelajaran kita kali ini. Ibu tunggu pengumpulan tugas kalian ya, kelas 9 yang paling jarang mengumpulkan tugas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.